Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Derinal. Nah, sudah dikit lagi Idul Adha. Banyak yang menanyakan tentang masalah honing dan sharpening. Apakah sharpening itu bisa semua pisau? Apakah honing itu bisa semua pisau? Jawabannya belum tentu tidak. Tapi ada juga honing dan sharpening yang bisa beberapa pisau, misalkan 3 pisau atau sampai 5 pisau masih bisa. Tapi tidak semua pisau. Nah, ini cara menghoningnya. Jadi ada yang menanyakan, gimana sih kalau misalkan di lapangan itu kita udah misalkan sudah mengasah dengan tajam, tapi tanpa mengasah bisa kuat berapa sapi? Sebenarnya mengasah itu apa? Kalau mengasah di batu tentu tidak, tapi mengasah dengan honing atau sharpening. Inilah yang menjadi kunci. Nah, kalau yang seperti ini kecil banget ya. Ini dari kikir ya. Ini ada ininya, kodenya Sweden. Sweden. Nah, ini saya haluskan sampai semi fine cut. Jadi tidak kasar dan tidak halus banget. Jadi di sedang aja gitu ya. Misalkan Anda punya ini sebenarnya yang khusus untuk golok atau pisau. Nah, caranya gimana sih? Caranya gini. Kita contohkan ini aja deh, yang simple. Nah, ini pisau pabrikan ya. Sebenarnya pisau pabrikan itu standarnya dia pakai sharpening yang standar cut, atau yang ininya tuh yang masih ada apa namanya kasar ya, atau standar atau regular cut atau fine cut ya. Kalau sebelum di flat atau dihaluskan. Tapi ini sudah dihaluskan ya, ini pisau apa pabrikan stainless. Kenapa saya pakai ini? Ini kan setengah kasar juga, nggak halus juga, di pertengahan ya, semi fine cut. Caranya, kalau Anda sudah motong, ini sudah diasah dengan halus ya, sudah bagus. Jadi asanya pakai ini. Jadi bukan mengasah lagi pakai batu gitu ya. Ini ya. Kasih contoh. Karena ini pendek dan ini juga pendek. Nih. Kalau Anda baru pemula, kalau Anda pemula, ini tempelin dulu badannya ya. Ini tempelin dulu badannya. Ya, nih tempelin dulu badannya, baru Anda angkat sedikit. Ya, tuh. Angkat segini. Karena ini udah flat, jadi ngikutin matanya ya. Tinggal Anda dorong sini. Ini juga Anda tempelin dulu badannya rata, lalu Anda turunkan. Ya. Lagi saya kasih contoh. Sama semua sharpening sama. Anda punya FDIC, Anda punya Dikoron, Anda punya yang Victorinox, Anda punya yang Giser, ininya sama. Kalau Anda masih pemula, masih ragu kena apa enggak ininya, matanya, Anda tempelin dulu badannya rata. Tempelin dulu badannya rata, Anda angkat sedikit, baru Anda turunkan. Ya, sama sebelah sini Anda tempelin dulu badannya nih, nempel, baru Anda angkat sedikit, Anda turunkan, tapi jangan terlalu ditekan. Kalau sudah ini, kalau sudah tajam, jangan ditekan begini ya. Jangan ditekan begini gitu, jangan. Jadi hanya ngambang ini ya matanya, hanya beratnya sebagai ini aja. Patokan beratnya nah gitu. Nih, saya kasih tahu. Ini kalau misalkan Anda begini, ini nggak mungkin mentok ke sini. Ya. Ini kan pendek, ini pendek. Jadi Anda sesuaikan, bisa Anda di sini. Terus Anda puter, tinggal puter. Kalau misalkan ini pendek, tinggal puter. Ada juga yang begini, turun, bebas. Ini begini tempelin, terus Anda turun. Kalau misalkan ininya panjang, boleh Anda begini. Tuh, kalau misalkan panjang begini, ya. Semua sama, golok pun sama. Ini pisau pabrikan, tapi ini, saya punya sharpening kasar, apa mesti dihalusin? Lihat dulu mata pisau Anda kasar atau halus. Kalau misalkan kayak pabrikan, dia awalnya dari pabrikan kasar, Anda pakai yang regular cut atau yang fine cut masih bisa. Tapi kalau yang sudah halus, pakai yang regular cut atau ya yang fine cut masih bisa. Tapi kalau yang regular cut matanya jadi kasar banget, jadi keluar lagi burnya.
Ingat ya, sesuaikan dengan ketajaman mata pisau Anda. Seperti ini, golok. Golok panjang 30. Saya pakai ini. Bisa nggak? Bisa. Bagi yang pemula, biasa kalau golok, ini sudah saya flat ya, sudah saya flat. Tempelin dulu matanya rata. Ininya, badannya rata. Baru Anda angkat sedikit, baru turunin. Ya. Sama, sebelah sini Anda iniin dulu, ratain dulu badannya, baru Anda turunkan. Karena ini sudah flat. Tapi kalau misalkan golok ada yang kembung-kembung, itu nggak bisa. Itu akan tinggi sekali begini. Kalau orang yang matanya begini, ya misalnya begini nih, terlalu begini, itu matanya akan berbalik dan tidak tajam. Jadi ikutin badannya flat, dia flat. Ini hanya meluruskan mata, tapi sekaligus mengasah. Ini bukan yang paling halus ya. Ini saya nggak dibilang halus juga, nggak dibilang kasar juga. Ini saya apa sih namanya, masih di grade 400, tapi 400-nya halus ya. Ini saya gosok pakai grade 400, tapi 400-nya tuh udah halus gitu ya. Jadi ini bisa mengasah, bukan lagi untuk meluruskan, tapi bisa mengasah ya. Golok sama. Nih begini nggak mungkin bang, mentok nggak mungkin, tapi bisa ya, tapi bisa. Nih di sini yang tadi saya bilang, ini lurusin dulu, baru angkat sedikit, baru diturunin. Kalau golok panjang diturunin, oh ya, ini diturunin, oh ya, ini begini diturunin, ini lagi begini diturunin. Insya Allah tajamnya terjaga karena matanya selalu lurus. Tapi kalau Anda mengasah ini sudah di grade udah halus matanya, terus Anda pakai yang kasar, saya nggak punya sih yang kasar, udah habis. Matanya akan kasar lagi. Bagus nggak bang? Bagus sebenarnya, cuman burnya kalau misalkan keluar lagi, berarti honingnya harus Anda haluskan sedikit dengan apa sih namanya, amplas. Dengan amplas Anda iniin, Anda gerus lagi. Oh ini masih kasar. Di sininya misalkan banyak burnya nih. Beginiin banyak bur, apalagi FDIC ya. FDIC itu terkena keras ininya. Jadi dia memakannya cepat ya. Sekali begini aja tuh langsung burnya keluar tuh. Berarti apa? Pisaunya kalah. Kalah banyak gitu, kecuali pisaunya keras ya. HRC 62 ya atau 63. Baru pakai itu enak. Sama-sama keras tapi tetap pisaunya keras. Ya, jadi istilahnya tetap apa sih namanya, burnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau pisau-pisau begini, pisau-pisau yang standar atau golok pakai FDIC, wah itu burnya keluar semua ya, burnya keluar semua tuh gitu. Nah sama pisau ini, misalkan nih bahan per ya, ini bahan per yang saya pakai ini nggak kesini, nggak muat tuh ya, kesini nggak muat nih, sini nggak muat, tapi diturunkan tuh, diturunkan, ini diturunkan. Jadi bukan boleh juga turun begini, tapi kayaknya nggak ini banget ya. Kalau turun begini, turun tapi diiniin tuh sampai ujungnya jangan ditekan. Ini jangan pernah ada penekanan, hanya matanya saja ya, tuh ngambang, kenain, dempetin, maksudnya didempetin gitu. Kenapa nggak tajam? Mungkin karena nggak kena matanya. Nih turunin, kena matanya tuh, dicek tajam ya, karena ininya sudah tajam. Intinya ketajaman yang di sini mengikuti ini sudah tajam, ditambah ini tambah tajam, setajam silet. Apakah Anda tahu silet? Pernah Anda perhatikan silet? Kenapa dia tajamnya bagus? Ayo, kenapa? Coba Anda perhatikan. Bukan. Iya, dikit lagi. Iya, silet itu apa? Flat. Tipis. Ketika Anda diginiin, nggak berasa. Tapi kalau Anda giniin, masuk pasti. Betul? Silet. Tapi dia tajamnya konstan. Karena matanya flat. Itu khusus penyembelihan harus flat. Kalau ada mikronya begini, itu dirasa kurang enak. Tapi kalau ada mikro begini,
yang begini itu biasanya buat ngulitin, wah top, tajamnya awet kalau buat ngulitin. Tapi kalau buat sembelih yang begini, yang bukan flat, itu kurang enak menurut saya, dan kebanyakan juga bilang begitu. Nah itu ya, saya kasih contoh tadi, maupun pisau pabrikan ya tetap sama. Kalau Anda masih pemula, badannya dulu tempel, angkat sedikit, baru turunin. Tempel, badannya angkat sedikit, turunin. Tempel, angkat sedikit, turunin. Tempel, angkat sedikit, turunin. Terus aja gitu. Sehabis Anda motong, harus diginiin. Karena apa? Kita nggak tahu di sini ada urat yang keras atau kena tulang sedikit. Itu pasti mata berbalik. Tapi kalau misalkan Anda mintul, tumpul, bisa juga pakai ini. Ya, bisa juga dilurusin pakai ini. Misalkan nggak bisa juga pakai ini, Anda pakai amplas. Cari amplas 2000 yang bekas, terus Anda tatakin sama apa sih namanya, balok atau yang rata gitu, terus Anda stropping ya 10 kali balik loh, terus aja gituin, 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi 10. Habis balik 10 kali bolak balik, terakhir pakai ini, insya Allah tajam lagi. Karena jangan gemes deh kalau motong, kalau baru pemula tuh kayaknya tuh, wah ini pisau saya tajam gak ya? Jadi tenaganya full. Jadi mentok ke sini. Apalagi kalau misalkan pakai golok. Pakai golok begini, ya. Tenaganya full, mentok di tulang, akhirnya mintul ya. Semuanya pasti tumpul. Itu tulang paling sakti, ya. Jadi pasti ininya berbalik. Ketika ini nggak bisa, misalkan di sini nggak bisa nih, wah udah mintul. Gimana caranya tahu itu muntul apa enggak? Anda bawa kertas. Di lapangan, Anda bawa kertas giniin. Ini juga sebenarnya greges ya. Kalau saya senang greges, kalau di kertas itu nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu lancar. Tapi kalau di bulu nempel. Bentar ya. Sebagai contoh ya, ini yang sudah saya sharpening, yang udah saya honing. Biasanya kalau di sini tuh biasanya kurang, agak greges. Tuh, ya, agak greges. Tapi buat di leher itu enak banget, apalagi di bulu. Kalau di bulu ini udah pasti nyangkut tuh. Ya. Ini bulu saya udah habis. Nih. Kalau di bulu udah pasti tuh. Inilah. Di sini greges, nggak halus. Tuh. Krek 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 krek. Krek tuh. Nggak halus, tapi di bulu sama di leher, buat leher, aduh, itu cepet banget ngebukanya menurut saya ya. Wah bang, kok tuh masuk gergos itu nggak tajam? Ya itu Anda. Kalau ini saya yang sudah saya rasakan. Di bulu aja cuma sebentar tuh, ya. Di bulu cuma sebentar tuh. Nggak usah ada penekanan tuh. Kalau saya, sehabis begitu, baru dihoning lagi, ya. Dihoning tuh. Ini bisa Anda begini, tempel, terus puter. Ininya tetap bagi pemula nih, tetap puter. Putar, kenain matanya. Ini tetap di sini, angkat sedikit, puter. Tempel, angkat sedikit, puter. Bagi pemula, ya. Nggak usah buru-buru, nggak usah cok, nggak usah. Nanti Anda akan lama-lama terbiasa untuk menjaga ketajaman si pisau ini. Tanpa ini, tukang jagal nggak mau motong. Dan inilah kuncinya di sini nih. Apapun sharpeningnya, bang, kok sharpening saya nggak berfungsi. Nah, ada yang waktu itu bilang ke saya, bang, saya beli sharpening merek tertentu, tapi kok nggak tajam ya. Nah, sebenarnya semua bisa tajam. Itu asal Anda skill untuk mengasah. Mengasahnya gimana? Anda ini di sini misalkan sudah halus, jangan lagi pakai yang regular cut atau yang standar cut. Matanya rusak, bukan matanya rusak, itu greges banget. Burnya pada keluar, otomatis nggak tajam. Anda kan suka iseng begini nih. Ketika burnya banyak, ini jadi wah, kok nggak bisa? Yang harus Anda lakukan, hilangkan burnya. Gimana? Ya, pakai amplas. Amplas yang halus, 1000, stropping, halus, baru ininya dihaluskan lagi. Honingnya. Berarti pisau sama honing Anda nggak sinkron. Harus disinkronkan salah satunya, ininya dikasarin dulu, ininya kasar, atau ininya dihalusin, ininya halus. Begitu, ya. Paham?
tergantung kondisi mata. Mata halus, ininya harus halus. Matanya kasar, ininya kasar. Semua sharpening bisa. Buktinya saya bisa. Ini kayak tusuk gigi. Ya, kecil ya. Maksudnya ini kenapa saya pakai ini? Ya, mungkin saya enak. Dulu saya pakai yang FD, pakai yang di koron segala macem ya. Tapi itu semua udah maksudnya udah dibeli orang gitu ya. Maksudnya udah sama orang. Jadi saya nggak punya apa-apa lagi. Akhirnya saya pakai ini. Pakai ini aja bisa kok gitu. Tapi pemula kalau bisa pakai yang udah ada namanya lah. Maksudnya biar yakin gitu. Kalau ini kan orang nggak yakin, apaan tuh bang, bekas kikir, masa sih bisa? Ya kalau saya sih bisa gitu. Golok juga saya pakai ini, ya. Kalau yang kemarin saya pakai di koron, ya bagus. Tapi asal Anda tahu cara untuk sharpeningnya. Matanya halus, ininya halus. Matanya kasar, ininya harus kasar. Balance. Jadi jangan ininya halus, ininya kasar. Balik lagi ke kasar, ya. Paham? Oke, itu buat pemula ya. Untuk yang profesional saya rasa tidak perlu diajarkan lagi. Karena ini cara saya, ya saya sendiri yang menemukan ini gimana caranya. Sharpeningnya apapun, 3 juta atau gimana pun, asal matanya Anda tahu. Sekali lagi, semua bisa tajam, pisau bisa tajam, asal Anda punya skill mengasah. Belajarlah dari ngasah dulu. Ya, karena nanti Anda akan mengetahui ketajaman yang Anda inginkan. Oke, baik itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.